Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala rahmatnya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Semoga kita sekalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita sedikit akan membahas tentang keutamaan orang yang sakit. Padahal kadang di masyarakat kita orang yang sakit itu boleh dikatakan dia tidak berguna atau boleh dikatakan dia tidak ada artinya, ya. Tetapi berbeda dengan Islam ketika memandang orang yang sakit itu bagaimana, ya. Ketika seorang ditimpa penyakit, kemudian ia ridha dan sabar, maka dosa dan kesalahannya akan diampuni, ya. Kemudian fadilahnya bagaimana orang yang sakit itu? Yang pertama adalah Allah mengeluarkan sifat sabar dalam diri seseorang saat ditimpa penyakit, ya. Jadi Allah mengeluarkan sifat sabar dalam diri seseorang ketika ditimpa penyakit. Dari Suhaib ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, ya. Seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Ya, hadis riwayat Muslim nomor 299. Ya. Allah Ta'ala memberikan kita penyakit agar Allah menanamkan sifat sabar dalam diri kita. Inilah kebaikan yang mendapatkan pahala yang besar. Kemudian fadilah orang yang sakit yang kedua adalah menghapus dosa dan kesalahan, ya. Penyakit yang menimpa seseorang itu menjadi penyebab diampuni dosanya, ya. Sifat sabar ini bisa menjadi sebab seorang masuk surganya Allah, ya. Telah menceritakan kepada kami, Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yahya dari Imran bin Abu Bakar, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Atha bin Abu Rabah, dia berkata, Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu seseorang wanita dari penduduk surga, ya. Jawabku, tentu. Kemudian dia berkata, wanita berkulit hitam ini dia pernah menemui Nabi Muhammad SAW sambil berkata, sesungguhnya, jadi wanita ini mengatakan begini, sesungguhnya aku menderita epilepsi, ya. Panjenengan tahu ya epilepsi, ya. Ya, ketika sakit itu biasanya, ya, gigit, ya. Sesungguhnya aku menderita epilepsi dan auratku sering tersingkap. Jadi ketika kumat itu auratnya terbuka, ya. Maka berdoalah kepada Allah untukku, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu berkenan, kata Rasulullah, bersabarlah, maka bagimu surga. Dan jika kamu berkenan, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu, ya. Kemudian dia berkata, baiklah, aku akan bersabar. Wanita itu berkata lagi, namun berdoalah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap, ya. Jadi dia itu ketika dikasih tawaran surga karena penyakitnya, maka dia mengatakan, ya, minta doa kepada Rasulullah agar auratnya tidak terbuka ketika kumat, ketika kambuh, ya. Maka beliau mendoakan untuknya. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad telah mengabarkan kepada kami Makhlad dari Ibnu Juraij,
telah mengabarkan kepadaku atau bahwa dia pernah melihat Ummu Zufar. Jadi Ummu Zufar itu wanita yang tadi namanya. Adalah wanita tersebut. Ia adalah wanita berperawakan tinggi, berkulit hitam, sedang berada di tirai Ka'bah. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Jadi Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, itu salah satu pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bersabar ketika menimpa penyakit. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan begitu besarnya ya pahala yang diberikan kepada orang yang ditimpa penyakit ya ketika di akhirat kelak, di surga kelak, ya dia menyesal kenapa sakitku tidak lama. Ya, andaikan sakitku lama nanti pahalaku, ganjaranku semakin besar, sampai seperti itu. Ya, karena sudah tahu pahala bagi orang yang sakit dan bersabar. Kemudian hikmah sakit yang ketiga adalah mendapat ridho Allah Ta'ala. Ya. Apabila dia maksiat, maka dia akan kembali kepada Allah. Penyakit itu menimpa orang berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan. Ya, sesungguhnya besarnya pahala sama dengan besarnya penyakit. Penyakit seperti kanker, insya Allah pahalanya besar itu, karena menahan sakit yang luar biasa. Na'udzubillah tapi ya. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda yang artinya sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia yang akan meraih ridho Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Ya, seperti kisahnya di Rohingya itu ya. Waktu itu kejadiannya adalah diawali dari kebencian orang-orang kafir di sana ya terhadap para penghafal Quran. Jadi pada waktu itu ada rombongan penghafal Quran, katakanlah yang dia juga seorang dai ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian dicegat oleh orang-orang kafir itu, dihentikan para penghafal Quran yang masih muda-muda itu, terus lidahnya diiris oleh mereka. Ya. Jadi lidahnya diiris oleh mereka. Akhirnya warga di situ ya Rohingya itu pada waktu itu ngamuk. Ya. Dan juga balas dendam kepada orang-orang kafir pada waktu itu. Sehingga yang terjadi adalah mereka bersama para tentara membantai, membunuh orang-orang Rohingya dengan bunuhan yang sadis. Disuruh gali kuburan sendiri, kemudian mereka dimasukkan ke dalam kuburan, ditembaki, dibakar. Ya, seperti itu. Mirip dengan zaman mungkin PKI di sini waktu itu ya. Tapi apa yang terjadi beberapa tahun kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka, di antara mereka sendiri saling tukaran antara rakyat sipilnya dengan tentaranya. Ya, penguasa dengan rakyatnya ya. Tukaran. Ya, artinya mereka bertarung ya antara sesama warga sendiri. Ya, itulah salah satu balasan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan kepada orang-orang muslim minoritas ya pada waktu itu. Jadi pasti Allah akan memberikan balasan. Siapapun yang menyakiti manusia, Allah akan berikan balasan. Walaupun yang disakiti tidak bisa balas karena lemah, karena sudah tua, karena masih kanak-kanak, karena masih belum mampu. Tapi ketika seorang mendolimi seseorang yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan. Baik balasan itu di dunia ataupun di akhirat kelak ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah hikmah dari orang sakit itu ya. Orang yang sakit itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dengan sakitnya dia bersabar, bergugurlah dosa-dosanya. Oleh karena itu, di sisi lain kita minta doa kepada orang yang sakit ketika kita menjenguk mereka ya. Tolong doakan saya agar rezekinya lancar, anak menjadi anak yang soleh dan soleha ya, hidupnya penuh dengan berkah dan manfaat ya. Kita bisa minta doa pada orang yang sakit ketika kita menjenguk orang yang sakit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ini dalam hadis qudsi ya, Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku ya. Lalu anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu ya, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui sesungguhnya
ada hambaku fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menyenguknya. Tidakkah engkau tahu sesungguhnya ketika engkau menyenguknya pun aku pun berada di sisinya. Kemudian Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku kelaparan, tetapi engkau tidak memberiku makan. Ya. Menjawab anak cucu Adam, ya Rabb, bagaimana aku memberimu makan, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui sesungguhnya kelaparan hambaku si fulan, tetapi engkau tidak memberinya makan. Tidakkah engkau tahu sesungguhnya engkau ketika engkau memberinya makan, di sana aku juga ada, kata Allah. Lalu Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku haus, tetapi engkau tidak memberiku minum. Ya Rabb, bagaimana aku memberimu minum, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Kemudian Allah menjawab, engkau tahu hambaku meminta minum kepadamu, tetapi engkau tidak berikan kepadanya minum. Tidakkah engkau tahu ketika engkau memberinya minum, di sana pun ada aku. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Orang yang sakit mendapat nikmat Allah Ta'ala, ya, maka orang yang sakit dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi apabila menjenguk orang sakit, malaikat hadir mendoakan orang sakit. Namun tidak dianjurkan terlalu lama-lama karena orang yang sakit membutuhkan istirahat. Ya. Kemudian yang kelima, manfaat atau faedah orang yang sakit itu adalah Allah Ta'ala memberikan kebaikan untuknya. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan memberinya musibah atau ujian. Ya. Jadi hikmah dari sakit itu apa? Yang pertama tadi, kesimpulannya adalah yang pertama, kita diajarkan untuk belajar sabar. Ya, kemudian yang kedua menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, tanda Allah mencintai kita. Yang keempat, Allah mendekatkan kita kepadanya. Yang kelima, belajar sifat ridho kepada Allah. Yang keenam, sadar akan kelalaian kita. Yang ketujuh, mendapat pahala besar dari Allah. Yang kedelapan, Allah yang menyembuhkan penyakit. Yang kesembilan, merasakan orang yang mencintai kita. Jadi itu pelajaran yang hikmah yang kita dapatkan dari sakit. Semoga kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.